Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam kabarnya hari ini, warahmatullahi teman-teman? wabarakatuh. Sehat semua ya. Untuk teman-teman yang di online, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Pak kita Fadli lama udah nggak sehat ketemu. Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, ya sempat kemarin selama berapa minggu ya? Ya, 2 minggu. Ya, jadi cerita aja kemarin itu kan saya nggak masuk itu sebenarnya posisi pertama itu istri yang kan sakit kan, istri sakit demam berdarah itu. Jadi pas liburan selama 1 minggu itu saya di rumah sakit. Ya, setelah istri apa sembuh, gantian saya yang sakit, tapi nggak DB. Tapi cuman saya kayaknya kecapean ya. Ternyata di rumah sakit itu selama 5 hari itu, padahal itu nggak ngapa-ngapain ya, kayak capek gitu loh. Jadi rasanya itu kayak capek gitu, nggak tahu ya. Jadi mungkin kayaknya aura rumah sakit itu kan kayak gitu ya, bikin kayak sakit gitu loh kesannya selama 5 hari itu. Iya, ya habis sakit itu rencana kan maunya tak gantiin tuh jadwalnya itu ya, yang kosong itu. Ternyata selama berhari-hari itu masih belum bisa apa kayak apa ya eh, apa istilahnya kuat itu apa eh, belum bisa energik gitu loh ya. Jadi baru kemarin itu minggu kemarin hari Senin itu baru sudah lumayan. Ya hari Senin Selasa rencana kan mau tak kelaskan gitu ya, kelasnya mau tak ganti gitu. Ternyata weh nggak usah aja ada. Ternyata dari teman-teman apa admin dari call center mintanya kita gimana kalau misal teman-teman di luarnya masuk itu ada permasalahan nggak ya? Nggak masalah ya. Ya, kalau seharusnya dari target kita kan eh, untuk yang hybrid ya, kelas hybrid ini, nanti online sama yang offline, itu kan sebenarnya ada sisa 1 kosong sebenarnya. Karena di pertemuan pertama itu kan juga sempat libur gitu kan ya, sempat apa, sempat cuti apa itu pas pemilu itu kan ya, itu kan sempat nggak masuk. Tapi kan kemarin kan tetap saya masuk kan. Tapi berhubung sakit, ini akhirnya diharuskan kan. Ya, karena kita cukup sedikit materinya. Jadi itu kita tuh waktunya wis kepotong banyak, materinya juga kepotong, terus ya 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 seperti itu. Jadi kurang ya silakan. Iya, langsung saya akan dulu aja biar kita nanti lebih enak. Saya yang di kelas anu dulu aja ya, online dulu ya. Atal Afrizal Abed Hadir Pak. bisa bisa nganu aja apa istilahnya? Oh, bisa dibuka Oh untuk iya, audionya hadir gitu aja. Ataila hadir. hadir ya. Terus Afril Patricia Hadir, Pak. di Aska Aula. Hadir. Ya, lu bukannya kok ganti? Itu gimana itu caranya itu? Cara apa Pak? Cara kok bisa berubah itu mukanya itu? Nggak tahu ada fiturnya sih Pak di Zoom-nya. Oh, itu dari nganu ya, dari mata kuliah yang lain ya? Enggak. Emang ada fiturnya sendiri di Zoom. Kayaknya settingnya nggak berubah itu. Kalau di sini kelihatan mukamu jadi apa? Sapi. Jauh ini kucing ini. Ada fitur. Iya, kamu sadar apa enggak sih? Ada Atau Pak. Emang sengaja. oh masuk aja lah itu makanya. Saya kira otomatis gitu. Oke, Aska ya. Bella Amelia. Ya ada. Fauziah. Ini Bella Amelia nggak pernah masuk ya. Ah, Fauziah. Hadir, Pak. Oke, Friendly Christian.
Randy nggak hadir ya. Katarina Tutu, Hadir, Pak. oke. Kurnia, Hadir, Pak. Kurnia nggak hadir. Maharani, Pak, Kurnia, Pak. Maharani nggak ada. Rivaldan, Hadir, Pak. oke. Sekar Ambarsari, Hadir, Pak. Sekar oh ada ya. Supriyanto, Hadir, Pak. wow, semangat 45 ya. Tobias Alif, Hadir, Pak. oke. Umu Latifah, nggak pernah hadir ini Umu juga. Yolanda Dwi Gita, tadi kayaknya Hadir, ada sih. Pak. Yolanda. Oh ya. Zahrah Kalsum, Hadir, Pak. oke. Sip. Ini untuk yang teman-teman ini tetap ya tanda tangan ya. Silakan. Bawa pulpen sendiri ya. Oke. Ya, jadi kita sebenarnya kan kurang dua ya materinya. Terus materi hari ini itu sebenarnya ekspresi, ya, menggambar ekspresi. Berhubung menggambar ekspresi itu ada dua materi, ekspresi wajah sama ekspresi tubuh. Itu minggu depan aja saya apa? eh, saya gabung. Jadi dua materi yang paling sulit. Jadi materi gambar ekspresi, jadi ekspresi wajah sama ekspresi tubuh yang seharusnya ini satu materi satu pertemuan ya. Jadi pertemuan akhir. Ya mungkin sekedar dasar aja atau pengantar aja. Nanti perkara teman-teman apakah bisa atau tidak kan tinggal pengembangan. Cuman yang pertemuan hari ini itu cukup penting karena ini pertemuan yang akan menentukan teman-teman nanti untuk kuliah untuk minggu depan itu juga ditentukan oleh sekarang kok. Oke, jadi hari ini kita materinya adalah mengenai ya sudah tahu ya ini ya. Ya, jadi hari ini kita materinya adalah gambar anatomi tubuh. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kita pelajari dasarnya dulu. Nanti perkara teman-teman bisa gambar dari mungkin eh, gambar angle dari atas atau dari bawah atau dari sisi samping atau 3/4 samping, 3/4 belakang atau menggunakan angle apa frog eye atau angle yang lain itu adalah pengembangan dari teman-teman sendiri ya. Tentu saja hari ini nggak bakalan cukup untuk merampungkan itu semua. Jadi saya harapkan teman-teman semisal memang ada waktu kosong di luar kerja atau apapun ya. Misalkan mungkin kerja ada yang dimana saat berjam-jam itu benar-benar nggak bisa kita tinggalkan. Tapi mungkin ada satu kondisi di mana benar-benar kita nggak ngerjain apa-apa itu. Misal kalian bisa gambar atau cari apa inspirasi. Kira-kira misal gambar tangan, gambar yang lebih detail, misal kaki atau leher atau gerakan apa ya, gitu ya. Atau tubuh atau torso, badan dan sebagainya. Atau cuma rambut aja atau hidung aja. Itu akan benar-benar sangat membantu ketika teman-teman mengenali ini semua. Terus terang saya nggak bisa eh, memberikan janji banyak, terus kemudian teman-teman langsung bisa itu ya, gambar anatomi itu akan sangat mustahil kalau cuma hanya 6 pertemuan atau 7 pertemuan, gitu ya. Oke, ya ini kelanjutan dari Bentar. Kalian gerah nggak ini hari ini atau dingin? Nggak gerah ini tak kencengin, nggak? Wah nggak dingin, ya wes, nggak apa-apa. Lah agak dingin berarti tak tambahi anu. Mati. Sorry, sorry. Uh, uh. Ya, jadi itu. Jadi gambar anatomi tubuh kita nanti prakteknya juga gambar mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, perkara nanti hari ini selesai atau tidak, nanti bisa dilanjutkan di
rumah atau dilanjutkan sebagai PR. Ya. Jadi ini sedikit cerita ya. Jadi sebenarnya di eh, bagaimana manusia itu mulai mengenal gambar anatomi itu kan sebenarnya di masa Renaissance gitu ya. Jadi di masa di mana Michelangelo, Leonardo da Vinci itu hidup, eh, mulai untuk bagaimana sih gambar anatomi itu secara proporsional atau secara baku. Nah, dan itu mengilhami berbagai macam disiplin ilmu yang lain. Misal kayak ilmu biologi, terus ilmu kedokteran, yang kemudian berkolaborasi dengan seni untuk bisa melihat seberapa penting sih atau eh, dalam tubuh manusia itu ada apa aja, gitu ya, fungsinya apa aja. Nah, dengan mengenali bentuk dan isi dari anatomi itu, orang jadi tahu bagaimana untuk ternyata ini fungsinya apa. Kalau nggak dari seniman atau dari apa ya seorang yang bisa mendokumentasikan dalam bentuk visual atau gambar eh, itu nggak ada bakalan ilmu kedokteran sampai hari ini. Jadi beruntunglah teman-teman seni atau orang-orang desain pada masa itu menjadi orang yang sangat penting. Dan ini salah satu dari karya Leonardo da Vinci ya. Jadi ini sebenarnya ini ada dalam satu jurnalnya. Jadi jurnalnya itu cukup lengkap ya. Jadi jurnal semacam kayak sketsa itu. Isinya itu sebenarnya ide 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 brilian dari Leonardo da Vinci. Bagaimana orangku bisa diukur sematematis mungkin. Ya, dibentuk bidang, dicarikan rumusan yang paling sempurna itu kayak gimana. Sehingga kita mau menggambarkan anatomi manusia itu benar-benar ilmiah atau istilahnya adalah nggak berdasarkan perasaan aja. Nah, makanya muncul ukuran-ukuran ini karya dari Michelangelo ya. Ya ini judulnya Vitruvius Vitruvian Man ya. Ya, jadi mencoba untuk mematematisasikan ukuran tubuh manusia. Bagaimana kalau kita bentangkan ya tubuh tangan itu ternyata kalau ditarik garis lurus itu memenuhi satu lingkaran penuh gitu ya. Jadi si Michelangelo, si Leonardo da Vinci itu benar-benar sangat jenius untuk melihat eh, ini. Ya, terus dari hasil gambar tersebut itu juga di, di dikembangkan tidak hanya dalam bentuk gambar, tapi juga patung. Makanya pada waktu itu patung benar-benar sangat sempurna dan eh, sangat luar biasa secara kebentukan, baik teknik membuat patungnya ataupun ukuran proporsinya. Ya, ya. Jadi ada yang pernah tahu ini karyanya siapa? Atau masih ingat? Squidward ya, Squidward ya. Ini yang telinganya, telinganya, hidungnya diganti hidungnya Squidward itu ya. Oke. Jadi dengan sebenarnya SpongeBob itu banyak banyak kayak informasi gitu ya, edukasi mengenai karya zaman dulu, terus kemudian sejarah mengenai film. Itu yang viral itu yang itu loh, Dracula membuka pintu itu, ingat nggak? Kayak ditakutin itu ya. Nah itu kan sebenarnya salah satu film Dracula pertama kali yang ada di dunia. Yang apa real video itu loh. Jadi hitam putih yang eh, ada Dracula terus buka pintu itu. Nah itu kan ada efek itu kan ya. Nah itu di SpongeBob itu sebenarnya kita diberikan informasi bahwa film pertama kali Dracula itu saya lupa namanya apa. Ya. Jadi sebenarnya kayak film-film kayak SPL itu ternyata penting gitu loh. Ya. Atau contohnya adalah di karakternya TMNT gitu ya. Itu kan ada 4 nama seniman besar ya. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello, sama satunya siapa? Kurang satu. Kalau teman-teman seneng apa suka kartun atau suka apa baik kartun atau komik atau film apa? Ada itu. Ada Donatello, ada Leonardo itu Leonardo da Vinci ya. Terus kemudian Michelangelo, satunya siapa? Mungkin dari teman-teman online ada yang tahu karakternya TMNT. Kura-kura ninja itu. TMNT itu Teenage Mutant Turtle Ninja.
Ya. Ada yang tahu? Nebak-nebak aja. Lupa semua ya. Ya, Rafael. Ya, ya. Jadi Rafael itu 4 seniman besar di masa Renaissance. Wes, dengan apa karakter dari TMNT atau kura-kura ninja itu kamu sudah tahu sejarah apa seni rupa atau sejarah seni di masa Renaissance. Ya, jadi kesempurnaan wujud fisik ini juga berwujud simbolik ya. Jadi sebenarnya tidak hanya visual aja, tapi juga mengilhami dari sebuah cerita gitu ya. Ada yang tahu ceritanya ini? Atau karya ini judulnya apa? Lupa ya. Semestinya ini di mata kuliah art and design dikenalkan ya. Nggak mungkin nggak gitu. Ayo teman-teman dari online mungkin nyoba. Ada yang pernah tahu ini karyanya siapa? Nama judulnya apa? Ada yang tahu? Ya lupa ya. Judulnya David. David itu nama lain dari apa? Kalau dalam oke, bener ya, si Daud. Jadi kalau di Islam itu Nabi Daud gitu ya. Kalau dalam eh, teologi Kristiani siapa ya? Daud, Daud ya, sama ya, ya Daud. Ada yang tahu ceritanya? Ini loh, pakai ini loh. Ya, biar teman-teman dengar. Oke, Pak Guru ya ini. Biar ini lihat sini aja. Kalau lihat aku pokoknya nggak enak gitu loh. Ini besar ini, teman. Ya. Yang melempar Goliat apa? Batu Goliat itu bukan? Oke, ya, benar. Iya, iya, iya tuh benar. Ya, apa? Yang dilempar apa? Apa? Batu. Batu atau apa? Oke, batu pakai ketapel ya. Jadi kayak ketapel itu terus isinya batu ya. Nggak tahu kalau diceritanya itu kena kepalanya atau apa? Kepala ya. Akhirnya eh, langsung mati itu ya si raksasanya itu, Goliatnya. Nah, eh, berbeda ketika eh, penggambaran si Donatello. Donatello juga pematung. Ini versi Donatello si David. Ini kepala dari Goliat. Jadi kesempurnaan fisik dari dua cerita yang sama atau konsep yang sama atau istilahnya ide yang sama itu punya wujud visual yang berbeda. Tapi dengan kesempurnaan fisik yang sangat-sangat luar biasa ya dua-duanya. Ini bronze, bronze apa? Tembaga. Tapi kalau yang David ini marmer, jadi marmer putih. Ya, jadi marmer putih. Makanya kalau karya batu-batu gini nggak bakalan rusak ya. Kalau misal kayak lukisannya eh, lukisan yang paling terkenal apa ya? The Last Supper lah ya, The Last Supper-nya Leonardo da Vinci itu kan wis rusak kan ya, karena di mural itu. Atau Michelangelo yang di Kapel Sistine di gereja itu juga rusak. Ini beda kalau batu itu nggak bakalan rusak, pokoknya nggak jatuh, nggak dihancurkan, nggak dibom, itu nggak bakalan rusak. Berarti dua kenampakan yang sangat berbeda. Yang satu cenderung apa ya istilahnya halus gitu ya, cenderung halus, terus kemudian istilahnya apa kayak wise gitu loh, wise man gitu ya, lebih bijak gitu. Kalau ini beda, ini benar-benar sangat menunjukkan kayak petarung gitu. Oke. Kira-kira ada yang kira-kira menemukan salah satu bentuk anatomi yang berbeda. Kita nggak membahas ketelanjangan ya. Kalau semua patung semua telanjang kalau di sana. Mereka itu gambar telanjang itu bukan karena seksualitas dan sebagainya, tapi karena memang pada waktu itu untuk menunjukkan sisi fisik seseorang itu harus ditunjukkan dengan telanjang. Tuhan pun digambarkan telanjang. Dewi-dewi atau apa itu digambarkan telanjang. Ya. Apalagi manusia, manusia digambarkan telanjang itu wis koyo rasane koyo ya wis lumrah zaman pada waktu itu.
Apa yang kira-kira teman-teman lihat di David ini ada yang beda atau sesuatu yang mungkin tidak proporsional? Di pinggangnya kenapa? Di pinggang itu yang mana sih? Yang sini? Ini ya? Apa perpotongan ini? Maksud ininya atau ininya? Oh iya, Ini. Oke. Menurut kamu kurang apa? Oke, terlalu neko. Ini posisinya karena dari depan ya. Kalau posisinya dimiringkan kan beda lagi. Oke, yang lain mungkin tambahan? Atau dari yang online, teman-teman online, kira-kira ada yang beda nggak? Ini kalau dari gambar aja sempurna, apalagi lihat aslinya ya. Sangat luar biasa. Saya juga belum pernah lihat aslinya. Atau ada yang pernah lihat karya aslinya ini? Ada yang pernah jalan-jalan ke Roma gitu ya? Atau ke Italia gitu? Belum pernah. Ayo, siapa yang mau pengen berpendapat? Apa yang beda di sini? Kalau teman-teman jeli, gimana kira-kira? Apakah ada yang terlalu panjang, ada yang terlalu besar, atau aneh gitu loh, dilihat aneh? Atau sudah sempurna kira-kira? Lehernya kenapa? Oh, kok terlalu besar? Oke. Ada yang menjawab lehernya terlalu besar. Gitu ya. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Kan nggak masalah. Interpretasi itu kan boleh kan. Nggak ada yang melarang. Ya. Ayo, mungkin kalau dari teman-teman yang online, silakan. So, ayo Mas Rivaldan kira-kira mau komentar terkait dengan gambar ini. Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya yang cukup sebenarnya benar-benar sudah sangat proporsional ya, atau istilahnya adalah benar-benar sangat anatomis ya kalau kita lihat. Cuman memang eh, si kejeniusan si Michelangelo itu nggak mungkin membuat itu sama dalam artian sama dengan manusia persis itu ya. Karena idealnya manusia persis itu kan ya wis ukurannya seproporsional mungkin. Tapi dia membuatnya beda di ini apa telapak tangan. Sebenarnya telapak tangan untuk laki-laki atau istilahnya adalah perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu beda sebenarnya. Tapi kalau di sini kalau teman-teman bedakan ini benar-benar gede banget ya. Jadi di luar normal gitu ya, besarnya tangan. Ada yang mungkin beberapa literatur itu juga mengatakan itu efek simbolis. Jadi berdampak simbolik. Ya, berdampak simbolis itu adalah ke simbolisasi dari kekuatan seorang lelaki itu adalah besar kecilnya tangan secara seksualitas dalam tanda kutip. Paham nggak maksud saya? Ada paham nggak maksud saya? Dalam seksualitas dalam tanda kutip. Ya. Lah, dan itu ditonjolkan oleh si siapa? Si Michelangelo secara simbolik. Ya. Ya. Jadi tidak ditujukan oleh otot yang kuat, terus kemudian badan yang kekar, terus kemudian berotot semua enggak. Ini kan enggak ototnya ya kayak remaja normal itu kan ya. Dan kayak belum memenuhi standar manusia kayak superhero itu kan enggak. Coba kamu bandingkan dengan beberapa karyanya Michelangelo yang lain itu kan kalau gambarkan apa, misal gambarkan dewa Zeus itu ya, itu kan gempal banget gitu, gempal itu. Ototnya kelihatan. Kalau ini kan enggak, kayak kayak ya menatap ke di samping tapi dengan aura yang cukup santai gitu ya. Sebenarnya tangannya, karena tangan itu menunjukkan simbolisasi dari beda dengan si siapa? Si Donatello. Kalau Donatello itu digambarkan ya senormalnya mungkin.
Cuman dia lebih istilahnya adalah dramatik ya, dramatik harus ada kepala yang dipotong ya, ya cerita. Jadi gambar itu tidak kayak seni itu tidak melulu persoalan visual yang sangat bagus, tapi ide atau konsep yang bermuatan simbolik gitu. Kalau sini kan sudah kelihatan bahwa pria perkasa itu membunuh hewan, terus kemudian gagah ya, bisa membunuh, bisa seperti seorang pendekar dan sebagainya, kan identik kayak gitu. Nah, pada waktu itu kejeniusan si Michelangelo itu beda, ya. Nah, itulah ya mengapa masa Renaissance itu benar-benar penting dan jadi momen bagaimana seni, pendidikan, sains, ke ilmu, ke biologi, ilmu yang lain, ekonomi dan sebagainya itu benar-benar sangat berkembang, ya, karena menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Ya, ini yang sudah saya tunjukkan kemarin ya, bagaimana seorang seniman itu juga benar-benar menyaksikan langsung gitu ya. Mereka lihat mayat, beli mayat, menggorok mayat, terus beli ya tulang, benar-benar lihat tulang asli dan sebagainya. Dan itu sangat mengerikan ketika misal aja teman-teman, ayo kita jalan-jalan ke rumah sakit Universitas Brawijaya ya, yang dekat sini. Ayo kita lihat sedang mengoperasi jantung. Lah kita lihat jantung yang gambar jantung gitu. Gambar otot juga gambar otot. Dan itu kayaknya sangat-sangat apa ya? Luar biasa perkembangan ilmu pada waktu itu. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan sekarang. Makanya kalau kita ngomong kenapa di masa itu dinamakan masa klasik, karena itu puncak paling tinggi kebudayaan manusia itu berada di masa klasik. Makanya teknisnya, ilmunya, eh, hampir semua itu memenuhi tingkatan paling tinggi. Gitu ya. Dan hari ini tidak bisa hari seperti itu tidak bisa. Ya. Nah, kita kembali ke gambar anatomi. Apa hubungannya dengan anatomi? Ya, minimal kita tahu ya, di dalam tubuh itu ada apa, terus kemudian yang ada apa. Kalau di kulit itu, misal ototnya apa aja, tulangnya itu terbagi atas apa saja. Gitu. Ya, kalau struktur tubuh manusia, ya jelas kita paling dasar itu adalah tulang. Ya. Makanya kalau kita gambar dasar manusia, kenapa kita harus gambar tulang atau stickman gitu ya. Biasanya kalau kita gambar paling mudah manusia gitu kan kita pakai korek ya, kayak pentol korek itu ya. Ya, paling sederhana orang bisa gambar manusia itu kan pakai kayak lidi, kayak manusia lidi. Itu orang yang ide dasar atau kita gambarkan penyederhanaan manusia itu adalah tulang. Dan itu menjadi sangat penting. Ya, ya. Jadi, oke. Jadi ya yang paling kuat, paling keras, ya itu tulang. Jadi tulang itu dibagi tiga ya. Pertama adalah tulang tengkorak, kepala. Jadi kemarin kita sudah belajar kepala ya. Apakah strukturnya, isinya apa aja, di mana bentuk rahang, hidung, telinga, dan sebagainya. Terus ada tulang badan, atau ya tulang badan itu ya tulang rusuk, tulang pinggul, sama ini, bokong itu apa ya, istilahnya, eh, ya, ya tulang pinggul ya, apa namanya tulang pinggul, bener, ya tulang pinggul. Sama tulang gerak itu dua ruas ya, dua ruas besar kaki, tangan ya. Jadi ulna, terus kemudian ada sarpal, metasarpal ini dari ini. Terus kemudian ada dua tulang besar dan sangat kuat ya di posisi kaki. Ada yang tahu jenis nama tulang di kaki ini apa? Kalau tulang paha namanya apa? Bahasa Latinnya nggak tahu ya. Jadi namanya femur ya. Jadi tulang paling kuat dan paling kalau semisal ya kalau bisa jangan pernah lah apa kena musibah terkait dengan tulang paha karena paling mahal dan paling lama sembuh. Jadi tulang paling kuat ini menyangga seumur hidup kalian kaki femur ini. Paling besar, paling kuat, paling panjang dan paling ya paling penting intinya ya selain tulang tengkorak. Oke ya, jadi itu sampai ke tulang pergelangan kaki. Nah, itu tulang. Itu membentuk tubuh manusia. Ini ya nama-namanya. Di tulang tengkorak, tulang selangka, ada radius, ulna, ya. Femur ya, tulang paha. Tulang betis, fibula, tulang kering, tibia. Terus paling
mudah itu biasanya kalau kita seneng sepak bola, anu ya, apa istilahnya tulang kering gitu ya. Atau istilahnya adalah kena apa kalau keseliu itu eh, apa yang mata kaki itu apa namanya di sekitar apa? Ya ACL yang ototnya kok putus gitu ya. Kan ada ya ACL. Ya kayak gitu. Ya tulang ruas jari ya. Ya minimal kita tahu lah ya susunan komposisi tulang. Ya ternyata di perut ini nggak ada apa-apa ya. Jadi ini nggak ada tulangnya ya. Jadi hanya berisi mungkin ya berisi usus gitu ya dan isiannya yaitu lah susunan tersebut itu dalam satu rangka itu total ada 206. Sebenarnya yang kita gambarkan itu seharusnya minimal kita tahu 206 tulang itu sangatlah berpengaruh ya terhadap eh, bentuk ya termasuk kekuatan menggerakkan tubuh kita ya. Oke. Terus jadi ada istilah itu sendi ya, join atau artikulasi. Jadi yang menghubungkan antara itu sensornya gerak. Kalau kalian gerak jangan diikutin. Jadi kalian diam kalau dia bergerak sedikit kalian sensornya ngikutin gitu. Karena tadi tak apa tak nggak ngikutin saya. Nah itu dia nyari-nyari ya. Berarti ada sesuatu hal yang apa berwujud berwujud halus ya. Padahal nggak gerak ini gerak-gerak loh ini kameranya ya. Jadi ada yang berwujud berfisik halus di sini ya. Ya ini gerak-gerak ini. Ya maksudnya kulitnya halus gitu loh. Ya, jadi itu. Nah kalau di kelas reguler itu biasanya saya suruh gambar satu-satu ya. Jadi mulai dari samping, ototnya, tulangnya itu harus digambar. Baru baru benar tahu nanti. Ya, ya biasanya ada ya kalau dalam beberapa apa ya beberapa eh, ya fundamental ya gambar tulang, gambar eh, kayak gini itu. Ya ini otot ya. Jadi serabut-serabut. Sebenarnya daging itu kan otot ya. Jadi gumpalan otot yang sambung menyambung ya bersatu padu yang sangat kuat ya akhirnya menggerakkan tulang tadi ya. Jadi bentuk-bentuk kulit atau bentuk dasarnya itu adalah dari serabut-serabut otot ini. Sampai akhirnya saraf bisa bergerak. Ya, jadi otot itu menghasilkan gerakan yang disebut sebagai motion. Makanya kalau dalam kuliah animasi itu ada gerakan ya motion. Terus kemudian atau melakukan perpindahan itu disebut sebagai locomotion. Ya, kalau paling mudah kan bicep, tricep ya. Otot berelaksasi, otot berkontraksi gitu ya. Ya, jadi itu harus tahu juga. Ketika otot menegang itu bentuknya seperti apa. Itu lebih apa melengkung dan sebagainya. Dan eh, ya kita patut bersyukur. Kita tidak mencari rumus bagaimana proporsi manusia itu diukur semudah mungkin atau eh, menjadi acuan yang mudah untuk kita gambarkan. Jadi kita eh, dari masa Renesan itu semua sudah mulai untuk bisa menggambarkan tinggi kepala manusia. Jadi tinggi kepala manusia itu diukur berdasarkan perbandingan ukuran kepala. Ya, jadi yang sangat ideal tinggi tubuh manusia dewasa itu diukur kalau kepala disusun ya. Misal kepala dipotong gitu ya. Disusun-susun itu ada 8 gitu ya. Beneran itu ya. Disusun itu sejumlah 8 kali. Ya. Ini beberapa standar yang dipakai dalam dunia seni atau dunia desain. Kalau rumusan di biologi atau istilahnya misal kita belajar kedokteran ya ukuran normalnya adalah 7,5. Jadi tidak lebih dari 8. Tapi kita biasanya nyarinya 8 ya. Untuk artistik, lebih estetik, atau lebih ideal itu 8.
Ada yang memakai passion ya. Passion itu biasanya kalau di menggambar figurnya itu kan biasanya lebih panjang ya, 8,5. Terus like heroik itu apa? Berarti? Menggambarkan apa? Ya, menggambarkan superhero, bener ya. Menggambarkan superhero, villain, Thanos, Batman, terus apa? Superman gitu ya. Marvel biasanya yang komik Amerika biasanya gitu ya. Kalau yang eh manga sekarang apa ya kalau manga itu yang bisa sampai sendiri. Eh apa sekolah anu itu loh apa virus gitu loh. Apa itu? Apa? Anime lupa. My Hero Academia. Ya, nonton nggak ini teman-teman? My Hero Academia. Oh, nggak nonton. Academia itu karakter utamanya si siapa aja lupa. Ya itu sama kayak Superman, kayak Batman gitu, OD. Cuman di bawahnya itu struktur anatominya sama kayak mangga yang lain, ya di bawah 6-7. Jadi nggak terlalu ideal kayak superhero. Beda kan kalau Thanos itu kan beda banget ya. Superman kalau di komik terutama ya, terutama di komik atau komik Eropa pun juga tidak bisa sampai di situ. Amerika biasanya. Ya, itu kita pengennya pakai yang mana ya? Tergantung aja eh, standarnya yang mana. Umur juga mempengaruhi. Ketika kalian menggambarkan tinggi manusia berdasarkan umur, itu juga sangat berpengaruh. Ya, ketika kalian mau menggambarkan orang dewasa, jangan sampai kamu menggunakan 5 kepala. Pasti terlihat seperti anak kecil. Misal kamu ingin menggambar anak kecil, tapi proporsinya orang dewasa. Jadi kayak seolah-olah orang anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi antara pertumbuhannya itu sampai 8 kepala. Normalnya gitu. Ini nanti yang kita pakai sebagai acuan untuk belajar. Jadi kita pakai rumusan ini dulu. Jadi bagaimana kita menggambarkan manusia dewasa dari 8 kepala. Ya, paling bagus kalau bisa gambarkan dari depan, belakang, dan samping. Tapi kita coba yang dari depan aja dulu. Ya. Ini kalau kita tahu apa ya rumusannya kayak gini, kita tinggal nyontoh aja, tinggal menyalin aja. Lama-kelamaan kita akan terbiasa. Ya, jadi ada 8, ya, mulai dari kepala ya jelas ya. Jadi sampai ke dagu itu 1 kepala. Kedua, jadi bagian tengah dada ya. Jadi pas dada. Jadi kepasnya itu pas payudara. Jadi pas ya. Laki-laki perempuan punya payudara ya. Jadi jangan sampai memikirkan oh, yang punya payudara cuma hanya perempuan aja. Laki-laki juga punya. Ya. Cuman kalau perempuan ya biasanya kan karena lebih besar kena efek apa ya gravitasi otomatis tidak pas tepat ya berada di putingnya. Kalau laki-laki pas. Bedanya di situ karena kena efek gravitasi dan akhirnya tidak pas kayak pas putingnya gitu enggak. Tapi kalau laki-laki itu pas. Kalau yang kedua. Banyak kesalahannya ketika menggambarkan ini itu adalah jadi antara leher dan apa ya bahu itu sebenarnya sepertiga dari ini ya. Ini nanti dibagi 3 itu sepanjang leher. Jadi terus kemudian bagian tengah dada hingga ke pusar. Ya, pusar. Terus setelah pusar langsung hingga ke tulang kemulan. Jadi dari pusar ke tulang kemulan. Jadi, nah kelemahannya itu banyak terjadi ketika menarik perut atau kaki itu tidak langsung dari pusarnya, tapi langsung dari tulang kemaluan. Biasanya kelirunya di situ. Ya. Jadi biasanya kalau kita narik narik kaki itu kan nggak dari sini ya, tapi biasanya dari sinilah itu akhirnya perutnya pewanjang gitu ya. Tubuhnya terlalu panjang, badannya terlalu panjang. Itu kekeliruan banyak di situ. Jadi titik tertingginya itu berada di
pas ini ya, tulang kemaluannya. Ya, ternyata tangan itu panjang juga ya, sampai hampir menyentuh apa ini, menyentuh setengah kali dari kaki, ya, sampai ke bawah. Kira-kira setengah kali tubuh manusia ada di mana? Di mana? Setengah tubuh manusia. Tengahnya ada di mana? Nah, apa? Di mana? Ya pas di tulang kemaluan. Jadi eh, setengah kali tubuh manusia itu berada di tulang kemaluan. Belum lagi ditambah seper ini ya, dari pinggul ke anu. Jadi sebenarnya kaki itu panjang gitu loh. Kalau secara proporsional. Jadi kaki itu benar-benar panjang. Nanti tak praktekkan nih, cara gambarnya kayak gimana. Jadi bawah. Oke. Oke, ini coba saya praktekkan nih. Cara gambarnya gimana? Cara gambar paling mudah adalah dari atas dulu ke bawah. Yang paling benar. Ya. Jadi jangan gambar dari kaki dulu ya. Jadi kesulitan kalau kamu. Karena acuannya di kepala. Ya. Coba ini tak praktekkan. Bisa enggak? Saya lagi konten. Oh, nggak bisa ya. Ini tuh nggak dijadiin anu ini. Bentar ya. Nanti ya, wis. Nanti tak tunjukkan. Ya, sambil lanjut aja. Jadi ini kurang lebih proporsinya. Tinggi tubuh manusia kurang lebih sama dengan 10 kali jengkalan tangannya. Kalau jengkalan coba kamu ukur gini ya. Itu kurang lebih 10. Posisi selangkangan kurang lebih adalah titik tengah dari tinggi manusia dewasa. Jadi pas tulang kemaluannya itu setengah kali. Ya, panjang bentangan lengan seseorang kurang lebih sama dengan lebar panggulnya. Ya, panjang bentangan lengan seseorang ya. Ini satu kali ini ya. Sama dengan lebar panggul. Panggul ini mana sih? Oh ini ya. Panggul itu mana? Oh, lupa. Panjang bentangan kedua lengan dari ujung kiri ke ujung paling kanan sama dengan tinggi tubuh manusia. Jadi kalau dibentangkan ini kurang lebih setinggi tubuh manusia. Panjang tapak kaki seorang sama dengan panjang lengan bagian bawahnya. Panjang tapak kaki ya, sama dengan panjang lengan bagian bawahnya. Itu lengan bawah ya. Ini ya, lengan bawahnya. Ya. Ternyata tapak kaki itu lebar, ya, panjang. Lebar maksimum bentangan dada seseorang kurang lebih sama seperempat tinggi tubuhnya. Bentangan dada ini ya, kurang lebih sama seperempat tinggi tubuhnya. Berarti dua kepala ya, berarti ya. Berarti di sini tuh ada lebarnya adalah dua kepala. Lebar maksimum bentangan dada seorang kurang lebih sama dengan seperempat tinggi tubuh. Lebar telapak tangan kurang lebih sama dengan 4 jari. Ya, bener ya, 4 jari. Nggak salah. Panjang kaki seseorang kurang lebih sama dengan 4 kali lebar tapak tangannya. Nah, ini dihafalkan lain kali pun. Lah, yang lebih penting lagi, nggak mungkin kalian mau gambarkan 8 kalinya betul, 4 kalinya betul, 5 kali dan sebagainya betul. Cuman kalau nggak tahu menentukan bagaimana laki dan perempuan itu sangat berbahaya. Nah, yang pertama itu adalah bentuk lehernya sudah beda. Kalau kita kemarin gambar kepala, bentuk lehernya adalah melengkung ke bawah atau lebih kecil. Kalau laki-laki kan lebih besar, biasanya langsung ditarik dari rahang. Lebar bahu, ya. Lebar bahu berbanding terbalik dengan lebar pinggul. Makanya kalau digambarkan ini buti ya, apa istilahnya adalah semok gitu ya. Kalau perempuan itu lebih semok. Makanya jangan gambar laki-laki semok, bahaya nanti ya. Jadi takutnya terjebak gitu nanti ya. Ya. Terus kemudian lebar pinggul ya, itu berbanding terbalik. Terus lekukan garis kontur tubuh ya. Jadi laki-laki itu lebih membidang atau menyudut, kalau perempuan itu lebih kurva, jadi melengkung. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah di tangan. Ya, kalau gambarkan tangan itu lebih besar laki-laki. Lebih panjang nggak apa-apa perempuan, tapi jangan lebih besar. Ya. Terus kemudian di pas apa ya, tulang kemaluan itu ya, gap itu ada gapnya karena eh, tulang pinggulnya kan lebih besar karena menyimpan rahim atau ovarium sehingga lebih lebar. Kalau laki-laki ya cuman lurus gitu aja, nggak ada gapnya. Terus kakinya lebih paralel untuk yang perempuan.
sama betisnya ya. Jadi jangan kamu gambarkan betis lebih lebar ya, atau lebih istilahnya lebih eh, apa ya, betis di tulang kering ini. Eh, ya tipis ya, kalau istilahnya kalau perempuan lebih tipis. Oke. Gambar atomi itu sangat berperan ya terkait dengan bagaimana cara kita menggambarkan ilustrasi, membuat desain karakternya. Itu juga secara sama sih menggunakan prinsip gambar anatomi atau menggunakan anatomi yang sudah baku gitu. Misal gini gambar eng, oh eng itu ternyata berapa kepala. Kalau memang dia anak kecil kan ukurannya menyesuaikan. Tapi kalau kita lihat orang yang dewasa pun juga tidak lebih dari ukuran eng asli gitu ya. Ya, jadi ada istilahnya adalah ada distorsi bentuk. Makanya kenapa kartun itu terlihat lucu karena memang menyesuaikan dengan bentuk apa anak-anak. Ini kok ke sana ini kameranya. Kameranya gerak sendiri. Ya, oke ya. Atau ini ya untuk gambarkan Tom itu juga ternyata ada struktur anatominya. Ya mungkin yang kerja di animasi gitu ya, kan lebih atau ya rigging di animasi ini sangat-sangat penting sekali. Ya, kayak sepele itu ya, tapi ini benar-benar sangat rumit gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang mungkin kerja di animasi gitu ya, atau mungkin di game dan sebagainya, ini sangat penting sekali. Ya toh nanti kita juga ada mata kuliah 3D misal gitu ya. Teman-teman kan juga akhirnya mempelajari ini juga. Ya, untuk materinya itu nanti sambil saya jelaskan bagaimana sih cara untuk gambarkan ini saya pakai iPad, tapi kok nggak anu ya. Bentar, bentar. Tak keluar dulu. Saya login dulu ya, coba pakai anu dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu sih dari sini. Sambil nanti saya siapkan untuk penjelasan materinya. Lihat ya, tadi kecilin. Iya, ini nggak bisa dibalik gitu. Lihat teman-teman, ini kok kayaknya sih ini. Udah terlihat ya? Ya, itu nanti kalau gambar kalian harus menentukan proporsi dan proporsinya dulu ya. Jadi kalau nanti pasti kalau gambar apa anatomi kan pasti portrait gitu ya. Jadi gambar aja garis lurus gitu ya. Kamu bagi separuh ya, laptop ya. Enggak menarik. Apa ini? Bentar. Ya, jadi ini langsung aja. eh lalu. Jadi ini kamu tentukan garis lurusnya ya. Proporsional. Mungkin langsung dibagi aja ya. Karena kan 8 kan ya. Wis bagi aja separuh. Terus nanti kita bagi separuh lagi. Separuh. Ya, ini kan sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya kita sudah dapat 8. Ya kita sudah dapat ini kepala ini. Ya, ya, kita sudah dapat kepala. Terus ya yang paling penting sebenarnya kan di sini. Oh, ketika kita mau gambar kepala sudah oke ya. Kan kita maunya gambar lehernya seberapa ya lebarnya. Kita gambarkan ini dibagi sepertiga ya. Ya, ini berarti kurang lebih bentangan dadanya itu jaraknya segini. Ya. Jadi kalau perempuan nanti juga dipikirkan, pikirkan gambar perempuan ini nggak selebar ini. Jadi lebih gitu. Ya, ini ya.
beda. Jadi laki-laki sama perempuan beda. Jadi kalau laki-laki kan lebih bidang gitu aja. Jadi kebetulan ya. Tuh. Terus menentukannya adalah ini. Sebenarnya lebar dada itu agak sulit ya, kalau nggak pakai feeling. Biasanya ngukurnya itu dari ini, ya. Jadi ngukurnya itu berdasarkan dari bentangan, sorry bahu ya, bentangan dari dada. Itu kurang lebih ini ukurannya sebenarnya satu satu kepala. Nah, jadi ini ya lebarnya ini itu satu satu kepala. Ya. Nah, ini harus ditarik dari pusar ke atas. Ini segitiga sama isi. Ya kurang lebih itu lebar dari apa? Lebar dari bahunya itu segitu. Makanya ketika kalian mau gambarkan ini harus tahu dulu lebarnya seberapa. Lah, oh kita sudah tahu ya lebarnya segini. Nah, itu harus kamu ukur nanti lebar dari ini, ya. Jadi bentangan ini. Ini bahayanya adalah ini ya. Jadi lebar ini kalau kamu gambar laki-laki, ini harus lebih sempit. Nah, ini jangan sampai lebar. Kalau gambar perempuan, di bahunya ini dengan pinggulnya itu berbeda. Ya, kalau laki-laki berarti kan sinilah yang sempit ya. Wajar. Nah, jadi perbandingannya itu. Ini kayaknya lehernya terlalu gede. Aduh, di sini. Terus ini booster ya. Ya ini jangan nggak usah langsung gambar tangan dulu ya. Tangan itu ya nanti kan sepanjang ini. Gambarnya sederhana dulu nggak apa-apa. Nggak kita gambar pun nggak apa-apa. Ya. Lah yang sulit itu adalah ketika menentukan ini. Ya. Jadi menentukan nah, kelemahannya kalau kita gambar laki-laki itu di sini. Jadi lebar dari ini satu, oh, ini kan ini kayaknya kepanjangan dengan baru kita gambarkan. Jadi ini ruasnya. Jadi ada dua ruas. Ini sudah dianggap paling proporsional. Ya, ya tinggal kita mau detailkan yang mana. Ya, nanti nyobanya ini sambil kita ngelihat untuk yang di kelas nanti tak kasihkan anu ya, tak kasihkan handout. Untuk teman-teman nanti akan saya kirim em, kirim
handout-nya yang gambar laki-laki tadi ya. Di grup aja tak kirim nanti. Wes, mungkin ada pertanyaan dulu dari sini. Kita meniru aja dulu. Kalau secara anatomisnya biar lebih mudah. Gitu aku. Jadi pakai yang ini ya, nanti ya, kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Nanti tak tunjukkan lewat nganu aja, PPT aja. Wes, mungkin sambil ada pertanyaan. Matikan ini dulu. Oh, mematikan ini. Ya. Jadi yang ini. Nanti yang kalian gambar. Mana tadi? Yang ini ya, yang laki-laki ya. Yang dari depan aja. Jadi tinggal niru aja. Nanti tak kirim itu filenya. Yang hari ini, yang di kelas, ya nggak mengerjakan yang depan ini aja. Ya, ya wis, silakan. Ya minimal hari ini ada progres gitu ya. Misal dari penentuan proporsinya kurang bener, nanti tak benerin. Mungkin yang di online bisa menanyakan kalau masih bingung ya, yang terkait dengan materinya. Silakan mau ditanyakan yang dari kelas atau yang teman-teman dari online. Nggak ada. Oke, teman-teman yang di online bisa sambil apa bekerja juga. Nanti filenya saya kirim di nganu aja, di chat untuk filenya yang ini ya. Kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ayo, silakan mau nanya Rivaldan boleh, Tobias boleh, atau April atau Mas Supriyanto, oke. Atau Mbak Yolanda mungkin mau nanya, silakan sih. Ini Atalia berubah nih mukanya jadi beruang ini. Silakan kalau mau nanya boleh. Iya, apa sih aku ngirim kan ini. WA aku. Tahu. Dan WA aku nggak ketok. Hmm. Dicabut. Apa iki ding ini? Di apa, materinya ada nggak ya di sini? Iya, wes, gitu. Kenapa? Apa? Ngeblat. Ya percuma tak kalian ngeblat. Lagi ngeblat itu enak lagi, Deki. Kalau pakai meja apa kaca ini, kamu nganu apa? Kamu kasih lampu dari bawah, gitu. Kayak zaman-zaman SD ngono. Ntar ya teman-teman, aku tak cari nganu. Filenya.
Ntar saya nyari filenya, lupa aku. Mana nih? Kuliah. Oke, ini ya. Online tempat bentuk. Ya. Oke, sudah saya kirim ya di grup ya. Grup gambar bentuk pertemuan apa periode 2 yang digital online. Sudah saya kirim di grup. Bisa dicek di situ. Wes, sudah ya. Sudah. Oke, bisa meniru ataupun menyesuaikan dengan yang kalian yang ada di grup. Mungkin kalau bingung bisa nanya. Intinya pakai garis dulu, kalian gambar garis dulu, terus dibagi 8 apa 8 eh, bagian gitu ya. Kalau bingung boleh nanya kok, gak apa-apa, nanya aja. Oh ini kurangnya gimana Pak? Tuh boleh. Yang mungkin agak sulit kan nentuin itu toh, nentuin lebar bahunya. Yuk ngikutin aku nggak? Iya. Ngikutin. Anggapnya kok ini itu arah-arah. Tadi dia gerak-gerak sendiri gitu loh. Bisa gerak sana, muter-muter di ngono. Lucu kameranya. Ya, jadi gambar lurus dulu ya. Jadi seproporsional mungkin. Boleh kamu titik itu, terus kamu tarik itu, apa-apa. Iya. Terus
Bentar ya. Dibagi dua. Ya. Ini harus harus pas ya, nggak boleh nggak pas ya. Karena kalau pas nanti bisa-bisa ada satu bagian yang terlalu panjang, ada bagian yang terlalu pendek. Ya, ini langsung bagi dua. Separuh, bagi separuh, bagi separuh. Ya, langsung atas saja kepala. Ya, yang kemarin gini. Sorry, kemarin kepala nggak pakai gini ya kepala. Kepala kan lingkaran baru rahang ya, sorry. Ini saya koreksi. Kepala itu gini dulu ya, baru rahang. Ini kan ya. Terus nanti gambarnya ini sepertiga. Eh, jadi ini sepertiganya ya. Ini satu kepala. Ya, tarik aja dari pusar atas. Terus ini kalau saya narik rahangnya. Ini kalau kepanjangan dihapus sedikit. Ini lebar. Taruh gitu. Makanya harus asimetris mungkin ya. Jadi jangan sampai mudah.
Ya, dan guys gitu lah. Ya minimal ini oke lah. Nggak harus detail ya, yang penting simetris ya, nggak harus detail banget. Nanti kesalahan mungkin banyak terjadi di sini, jadi di lebar pinggul ini ya. Jadi, jadi di sini itu nariknya biasanya kelirunya di sini atau di ini ya, sama di sini agak agak menyulitkan. Oke, ya wis. Sambil apa, sambil berkarya mungkin mau ditanyakan ditanyain aja. Kalau nggak ada pertanyaan saya juga bingung mau kasih apa lagi. Oke, ada yang mau ditunjukkan kira-kira? Belum? Apa mau nanya? Boleh. April, Mbak April mau nanya atau menyanyi itu Mbak April? Boleh loh teman-teman mau menunjukkan ini kurang proporsional atau apa dari anu aja sudah kelihatan nanti tarik garisnya. Mbak Afril mau cosplay, Pak, katanya. Siapa? Mau cosplay kan? Siapa sih cosplay? Mbak Bukan April. aku. Oh, cosplayer gitu. Itu kok banyak anak-anak di situ tuh, anu, belajar bareng gitu ceritanya. Kenapa, Pak? Kok ada banyak orang itu belajar bareng gitu Oh, ceritanya. sebelah saya adik saya, Pak. Oh, gitu. Ya nggak apa-apa sih. Bukan saya, Pak, yang cosplay. Mas Siapa Supri. berarti? Loh kok Suprianto gitu? Taunya dari mana? Di grup Apa tadi aja? katanya, Pak. Oh, iya, iya. Oke, mantap, mantap. Ya, arek DKV itu ibunya akeh ternyata. Otakunya banyak. Yo, pedawan oh. Yo nggak mungkin itu iki. Ini satu kan dua. Tak ini. Yang apa mau? Ini sepertiga. Iki kudu wis. Bedanya di situ. Ya, iki Oh, bangunnya oh, sama bangunan. bangunnya di sini. Lagi pedawan oh. Ini narik itu kok ini. Iki satu, ini satu kepala hari ini. Dan lebar lebar bahu itu kurang lebih segitu. Oh, berarti sama ini. Ini satu kepala. Kalau pas di dada itu satu kepala, lek pengen barengan. Loh, itu lemon. Aktivitas. Pergi, loro, itu kelebaran ini. Kamu narik, naik sak ini. Coba. Meskipun ini jatuhnya ke sini, ini nariknya nggak mau ini, rada ini. Berarti. Nah, iki, itu nggak mungkin lah sama. Itu mesti lebih kecil. Coba kamu kurangi. Lah, toko ini kok narik benar. Jadi, Yo, kan lebar baunya, terutama untuk lebar bau sama lebar pinggul ya, jangan sampai salah yo. Coba. Seperti kan ini mesti ditarik aja, langsung ditarik ini. Lalu pintu di sini. Oh, itu besar ya.
Berarti ini kan tuh narik taruh ini. Oh iya ini. Jadi bisa menentukan. Taruh bisa menentukan itu. Ini kan pinggul. Iya, ini sih tangan terakhir. Coba, coba. Ini nggak pasti ini turun sepertiganya. Jadi ini kepala, ini leher. Ini kepala ini, baru ini, kepala ini. Ya, baru ini. Ini ngariknya turun. Coba ini nganunya dulu, benerin dulu. Leher ini nggak pas ya. Oke, ini kelebaran pol itu. Tak ini. Ya wis engko carry-nya nggak apa-apa wis. Yang penting kan kamu narik perut ke iki ke pinggulnya nggak boleh salah. Tangan terakhir aja ya. Ngikutin aja tangan. Ya kurang lebih segitu. Tangan lutut segini ya, ada resisan gitu. Ini kan kamu narik ini paling oh ini. Jadi nggak oh ini. Jadi ini tepukan ini. Oh, jadi ya kan. Jadi saurung garis. Jadi saurung garis iki wis heeh iki lho saurung garis. Jadi apa anak spis iki lho apa apa lutut. Heeh. Ya. Oke, mau nanya silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau mau nanya, kayak benerin gitu kesannya. Mau nanya ini, mau nanya ini. Atau cuman kupingnya aja yang gatel itu. Gatel aja, Pak. Ini kurang anu. Ini wis pas. Tapi gini kurang lagu. Jadi kurang lagu. Tapi ke sama kembali nanti banggaan. Jadi kelemahan ini bedanya kan di rumah. Nah, banggaan ya, telokan ya. Bangkaan itu istilahnya apa ya? Pinggul. Nah, ini pinggulnya kegede. Ya, ini wis pas. Tapi ini kebesaran, terlalu lebar. Mm-mm. Ini pas sih sini. Bagus sih. Iya, iya. Nggak usah. Wajahnya nggak perlu detail. Yang penting tarian dari bahu ke pinggul itu kalau wis bener bagus juga.
Ya, ini seharusnya nggak boleh 2 kali. Harusnya maksudnya gini, langsung. Itu nanti gede banget ini kepala gede. Kepalanya harusnya nanti dikecilin aja. Ini keliru lah malah. Oh ini nanti belum betul. Ini terlalu lebar juga, ini juga terlalu lebar. Ini harusnya kalau yang lagi. Gambar semakin kecil semakin sulit kamu. Oh, kamu ini nggak pas ini. Oh, harus ini. Ini kalau kamu gini mendingan ininya kurang juga. Berarti kan itu masuk ke dalam tangannya gitu. Jadi ke dalam ini. Jangan kamu maksain keluar. Lalu. Ayo mungkin ada yang mau menunjukkan karyanya sambil saya komentari. Yang penting berani menunjukkan dulu ya. Nanti perkara nanti apakah itu betul atau tidak kan dibahas bareng-bareng. Apa Rivaldan coba belum itu mau ditunjukkan. Boleh kok. Gak usah malu dulu, yang penting berani gitu loh. Belum, Pak. Punya saya, Pak. Belum. Belum mulai. Oh, Baru kepalanya saja. oh yang lain mungkin atau Mbak Sekar atau Afril atau Zahra atau Yolanda mungkin mau pengen ditunjukkan. Boleh kok ditunjukkan dulu. Nanti tak komentarin. Oke, Pak. Kalau saya ini, Pak. um, Wah, hmm, bentar, tak anu tak tunjukkan aja nganu sebentar apa diam sebentar. Jadi aku bisa lihat juga. Ditunjukkan aja, terus kemudian berhenti sebentar. Ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki ya? ah, Laki-laki laki-laki, kan ya? Pak. Mungkin masih terlihat seperti perempuan. Iya, itu kayaknya kakinya agak sedikit terdistorsi deh, kayaknya. Kan terlihat kecil gitu kan ya. Iya, Iya, tapi saya rasa sudah cukup oke sih kalau dilihat dari mungkin mukanya ya kayak perempuan ya kayaknya ya. ya mukanya masih seperti perempuan. Ya, tapi garisnya sudah cukup bagus itu untuk membuat garis dan sebagainya. Oke, keren-keren. Terima kasih, Pak. Ya, biasanya kan kalau satu pertemuan itu jarang ya bisa selesai. Ini belum ada 1 jam itu selesai. Saya rasa juga cukup cepat gitu.
Oke, terima kasih ya Mbak Yolanda. Mungkin yang lain mungkin teman-teman, mungkin yang perlu di nganu kaki kayaknya. Kakinya itu kayaknya terlalu mengecil deh. Ada distorsi di kakinya. Enggak kan nggak kelihatan kayak badannya gede, kakinya kecil gitu loh. Siapa yang mau menunjukkan lagi? Atau Mas Supriyanto? Boleh, boleh mau ditunjukkan. Belum, Pak. Ya, silakan. Mau tanya, Ya, silakan. minggu depan kan UAS ya. Iya. UASnya itu gimana ya, Pak? Untuk gambar bentuk. Nah, berhubung minggu depan ini kita masih materi, jadi belum UAS. Jadi masih masuk. Jadi jatahnya kita itu sebenarnya minggu kemarin itu kan saya harus ganti jadwalnya. Seharusnya kan ya. Jadi berhubung kemarin itu saya belum bisa ganti jadwal yang hari Rabu, ya pas sakit itu. Ya. Terus kan mintanya kan pengennya kan kalau nggak hari Kamis atau hari apa gitu tak ganti ternyata kan nggak bisa. Jadi teman-teman dari apa dari digital center itu mintanya memenuhi sejumlah 6 pertemuan. Kalau kita kan masih 5 pertemuan kemarin karena banyak libur. Jadi masih materi. Tapi kalau UASnya tak kasih tahu sekarang. Jadi UASnya adalah menggambar wajahnya sendiri-sendiri, potret diri. Ya, jadi dilemanya menggambar apa wajahnya sendiri-sendiri itu kan kadang kita malu kan ya. Lihat wajah kita sendiri nanti kurang apa lah. Nanti bakalan muncul apa semacam kayak kepercayaan diri yang tinggi ketika kalian gambar kalian itu eh, sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu ya. Itu ya. Tapi nanti untuk detailnya akan saya sampaikan minggu depan. Kalau yang di kelas reguler ada dua, satu gestur, satu potret diri. Ya tentunya kalian kan sudah mengenal wajahnya sendiri ya, nggak mungkin kayak nggak mengenal gitu. Ya mungkin gitu Mas Rivaldi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin silakan mau menunjukkan karyanya enggak apa-apa. Kemarin sih karyanya api coba sih tak cek di tugas dulu ya. Kemarin kan tugas kan banyak. Belum tak cekin tugas. Sambil kita lihat tugas. Eh, Tugasnya yang ini juga belum ya teman-teman ya? Sudah apa belum kemarin? Oh, belum kan ya? Dibawa enggak hari ini? Dibawa ya. Nanti dikumpulin ya. Bentar. Oke, ini yang sudah geometris ya. Yuk, tes, tes, tes. Dengar ya teman-teman ya? Oke, sebentar ini kita mau tak tunjukkan apa? Tadi lo tugasnya tadi kok langsung mati laptop saya. Tugas satu yang sudah ya ini ya. April, Aska, Fauziah, Kurnia, Rivaldan, Sekarang Barsari, Supriyanto, Tobias Alif, Yolanda, Zahra ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Masih 10 ya. Kalau kita kan hari ini kan 14. Jadi silakan di berarti kumpulkan ya teman-teman ya.
Terus tugas 1, tugas 2 yang still life karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga 10 orang. Udah. Aduh, Allah, udah mati lagi. Kok mati malah? Aduh, mati meneh. Yo, apa sih? Negara ini. Nah, ini buka ini kok. Agak bejat. Yo, oke. Hmm. Kalau rasa sampai. Wih, tak mati. Tommy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Mungkin kalau teman-teman eh, yang online dirasa cukup, eh, kalau nggak ada pertanyaan bisa saya tutup loh. Kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tapi kalau nggak ada, saya tutup nggak apa-apa. Gimana? Silakan jika ada pertanyaan atau ada yang mau menunjukkan karyanya boleh. Seperti Mbak Yolanda tadi. Oke. Kalau memang nggak ada pertanyaan, saya tutup aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup. Misal memang teman-teman mau nanyain terkait dengan materi. Terus untuk minggu depan kita masih ketemu ya.
Jadi yang kelas di UAS nanti eh, kita masih ada satu materi ya. Jadi materi gambar ekspresi. Terus materi ya tetap saya share ke apa di learning, bisa dilihat nanti seperti apa. Terus mungkin gitu saja ya. Kalau memang dirasa sudah selesai, saya tutup aja untuk yang kelas online. Nanti kelas teman-teman yang offline juga akan sebentar saya setelah lagi juga saya selesaikan. Oke ya teman-teman ya. Oke kalau gitu ya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat berkarya. Yang belum silahkan dikumpulkan. Terus yang untuk hari ini silahkan nanti dikumpulkan di draft yang sudah saya sediakan. Terus ya saya tutup aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tutup semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke ya, terima wabarakatuh. kasih ya semuanya ya. Terima kasih Saya tutup Pak. ya. Terima kasih Pak Waldi. Terima kasih, Pak. Ya Pak Oke, Waldi. silakan ya.